Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Diva Jeffrina hadir menjumpai Anda dalam program acara kesayangan kita, Ayo Mengaji. Bersama-sama kita akan membaca dan memahami isi dari kandungan kitab Al-Quran. Adapun surat yang akan kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 245. Untuk membahas surat tersebut di samping saya sudah ada narasumber kita yaitu Al-Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustadz ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Surat yang kita bahas benar Ustadz? Ya, Al-Baqarah 245. 245 ayat 245. Ini berada di juz 2 ya Ustadz ya. Juz 2. Di akhir-akhir sebelum menuju juz 3. Dan kami harap partisipasi perpisah untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133, di mana baca dari para perpisah akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, seperti biasa dicontohkan terlebih dahulu pembacaan baik dan benar untuk surat Al-Baqarah ayat 245. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasana فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Dan pemirsa, tadi sudah kita saksikan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang dibacakan langsung oleh narasumber kita pada hari ini yaitu Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustaz, sembari kita menunggu penelpon kita pada hari ini, mudah-mudahan ramai ya untuk bergabung bersama kita di program Ayo Mengaji untuk pembahasan surah Al-Baqarah ayat 245. Kita bahas artinya dulu Ustaz, dipersilakan. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah, maka Allah lipat gandakan pinjamannya itu menjadi lipat ganda yang sangat banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah menahan dan melebarkan, meluaskan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki. Wa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah lah kamu dikembalikan. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Iya, itu tadi artinya ya Ustaz ya untuk surat Al-Baqarah ayat 245. Kita masuk ke tajwid, makhrajul huruf, hukum-hukum bacaan di Ustaz, supaya pemirsa di rumah ini langsung hukum bacaannya seperti ini, tajwidnya seperti ini. Dipersilakan Ustaz. Baik. Kita mulai dari awal ayat ya. Yaitu man dzalladzi. Di sini kita lihat sedikit hukum. Hukum yang terdapat pada man dzalladzi, yaitu hukumnya ikhfa. Ikhfa hakiki, iaitu menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dot, ta, dha, fa, qaf, kaf. 15. Ya. Nah, sekarang nun sukun bertemu dengan zal. Namanya, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Man. Disamarkan nun sukun ke dalam zal. Jadi, waktu kita membaca man, langsung berkolaborasi antara nun dengan zal. Man zal. Disamarkan nunnya ke dalam zal. Man zal. Tapi sedikit digunakan. Man dzalladzi, kapasitas gunanya adalah 2 harakat. Kalau dalam bertilawah boleh 3 harakat, tapi syaratnya rata-rata 3 harakat. Man dzalladzi, gitu kira-kira ya. Kemudian kita lanjut kepada qardhan hasanah. Di sini hukum yang terdapat adalah izhar hakiki, iaitu menjelaskan bunyi nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf halak yang 6, iaitu ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Sekarang tanwin bertemu dengan ha. Jadi qardhan hasana, sekadar menjelaskan bunyi nun mati atau nun sukun. Nun sukun terdapat pada baris 2. Di baris 2 itu ada di dalamnya nun sukun atau nun mati. Maka sekadar menjelaskan. Apabila sudah nunnya jelas, langsung pindah kepada huruf ha. Qardhan hasanah. Tapi jangan ditahan. Apalagi kalau malagu. Qardhan hasanah. Itu kena. Ya. Jadi qardhan hasanah. Baik, kita lanjutkan. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Ketemu lagi dengan ikhfa hakiki. Ya. Iaitu tanwin bertemu kaf. Fan katsira. Fan, jadi disamarkan bunyi nun, ada juga disebut disembunyikan. Menyembunyikan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf yang kaf tadi, menyembunyikan bunyi mati atau tanwin apabila temu dengan huruf yang 15. Itu, ya. Jadi adha'afan, jadi sudah mengarah kepada huruf kaf. Jadi sudah mengarah kepada huruf yang 15 itu, bunyi tanwinnya, bunyi nun matinya adha'afan katsirah. Kita lanjutkan. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Di sini ada yang istimewa kita lihat.
wayabsutu. Tertulis wayabsutu, sod. Ya, Ya. sutu. Di atas sod ada sin. Shin ya. Itu bukan tasydid tetapi adalah huruf sin. Jadi artinya hanya satu wajah ya. Sod dijadikan sin. Wayabsutu. Wayab Ya. Jadi kalau bacanya wallahu yaqbidu wa yabsutu, menjadi sin ya. Ya. Begitu kira yang harus kita pahami di dalam ayat ini. Iya, itu tadi untuk hukum-hukum bacaannya ya Ustaz ya, Iya. supaya juga nanti di rumah yang mau belagu khususnya nih, jadi biar lo tahu nih yang mana yang bisa yang dilakukan, yang mana yang tidak boleh dilakukan seperti tadi ya Ustaz ya. Dan Betul, juga betul. sudah ada sutu itu Sutu. istimewa ya Ustaz ya, Iya. di mana sot ada shin di atasnya, Ada sudah sin, dijelaskan ya. oleh Ustaz. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0741 66 385 atau 0811 7433 133. Bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, kita masih Iya. menunggu penelpon yang bergabung bersama Boleh. kita pada siang hari ini. Kita masuk ke makna yang lebih mendalam Ustadz untuk surat Al-Baqarah ayat 245 di mana tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz, artinya barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, itu apa sih Ustadz, peminjam kepada Allah? Maksudnya apa? Meminjamin. Iya, Ya. meminjami. Allah dipinjamin ya. Iya, bisakah Baik. seperti itu Ustadz? Ini bahasa ya. Siapa orang yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Kita bahas dulu apa itu pinjaman. Artinya kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, Jalalain, itu adalah berinfak pada jalan Allah. Infak. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah disebut meminjami Allah. Ya, baik itu berbentuk uang, berbentuk pakaian, makanan, tanah dan segala macam. Ya, meminjami Allah. Jadi baik berbentuk wakaf, berbentuk sedekah, ya, maupun zakat. Itu namanya meminjami Allah. Lalu dengan pinjam yang baik. Bagaimana pinjaman yang baik? Ini pinjam itu harus baik. Yang pertama sifat yang baik itu adalah ikhlas karena Allah SWT. Kalau tidak ikhlas itu tidak termasuk pinjaman yang baik. Tidak dapat lipat ganda nanti. Ya. Yang kedua, ainiahnya baik. Umpamanya kita memberikan pakaian kepada orang lain misalnya. Pakaian-pakaian yang sudah second, tidak sanggup kita pakai lagi baru dikasih ke orang lain. Itu tidak masuk pinjaman yang baik. Yang baik itu adalah baik untuk kita, baik untuk orang. Baik itu orang ya. Senang kita makainya. Apabila kita berikan kepada orang lain, kepada yang butuhkan, dia senang juga makainya. Atau sekurang-kurangnya pakaian yang layak. Layak dipakai. Mau kita, lalu kita banyak pakaian daripada tidak terpakai ya. Benar. Padahal pakaian ini masih bagus-bagus. Itu layak namanya. Itu masih termasuk kategori pinjaman yang baik. Jangan sampai ada orang yang punya makanan. Ini hampir-hampir basi ini kasih orang lain. Benar. Itu jangan. Jangan Itu ya, tidak Ustaz. masuk qardhan hasanah, pinjaman yang Pinjaman baik. yang baik. Jadi pertama tadi adalah ikhlas, kemudian harus ainiahnya harus baik. Kemudian untuk mencapai ikhlas itu bagaimana? Ini susah. Kadang-kadang kita mengeluarkan sumbangan dari kantong kita, orang tahu. Berdetak hati kita, jari ria. Usahakan kanan memberi, kiri tidak tahu. Tidak tahu. Artinya, kalau kita berinfak bersedekah, kalau perlu pakai masker, pakai helm, dikasih orang yang membutuhkan. Ini dari siapa nih? Dari hamba Allah. Allah. Jadi kita tidak ada rasa ria. Maka timbullah rasa keikhlasan. Dan juga kita berinfak, ada kotak infak yang lewat ni. Ada kotak infak pakai miskin, untuk masjid, untuk dan lain-lain sebagainya. Usahakan tidak nampak.
Dilipat. Kita ambil di kantong kita, tidak nampak Tidak berapa jumlahnya. Ada yang lebih ampuh untuk meningkatkan keikhlasan kita. Wah, Di kantong kita ada duit 100.000, ada 2.000. Dilipat yang 100.000 itu di dibalut dalam dengan 2.000. 2.000. Masya Allah. Jadi akan lebih ikhlas. Kita kelihatan oleh orang cuma 2.000. 2.000. Pada dalamnya ada 100.000. Masya Taruhlah yang 2.000 tadi ria. Ya. Yang 100.000 yang menjadi ikhlas. Ikhlas. Jadi banyak cara-cara untuk menempuh jalan-jalan ikhlas ini. Nah, jadi oleh sebab itu, kalau sudah seperti itu insya-Allah ya, tepat sasaran, maka jadilah qardhan hasanah, pinjaman yang baik. Pinjaman Maka yang Allah fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Baru Allah akan melipat gandakan pinjaman tadi, dibayar oleh Allah dengan melipat-lipat ganda. Iya, baik Ustadz. Kita berikan sebentar Ustadz, Boleh. nanti Iya, kita sambung kembali di sungguh pembahasan yang sangat menarik. Di mana mungkin para pemirsa juga di rumah penasaran ini tentang peminjaman yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 245. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0741 86385 atau 0811 7433 133. Bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, tadi kita lagi bahas makna lebih mendalam tentang surat Al-Baqarah ayat 245. Tadi ada kriteria-kriterianya juga nih, infak yang baik atau meminjami barang siapa yang meminjami Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama tadi ikhlas, dari kedua juga baik. Boleh dilanjutkan, silakan Ustadz. Ya, boleh. Kita lanjutkan ayatnya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah menahan. Yaqbidu wa yabsutu, dan Allah meluaskan. Maksudnya Allah yaqbidu, menahan rezeki orang-orang yang bakhil. Tak mau berinfak, tak mau bersedekah. Wa yabsutu, dan Allah meluaskan orang-orang yang suka bersedekah. Ya, meluaskan. Suka meminjami Allah dengan Benar. pinjam yang baik. Ada penelpon sepertinya Ustadz. silakan. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Baik, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bu Mat Penuh, Mbak. Ibu Mbak di Sungai Penuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, terima kasih bergabung bersama kita di sini di program Ayo Mengaji. Dipersilakan Ibu untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 245. Ibu Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Man الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Sadaqallahul azim. Makasih ya Mbak, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bar dari Sungai Penuh. Alhamdulillah penelpon setia setiap minggu dalam program Ayo Mengaji. Bagaimana menurut Ustadz bacaan Ibu Bar pada hari Kelihatannya bagus semua nih. Lancar. Lancar. Kemudian waya bersutunya jadi sin ya, Ya, bagus. benar ya, sudah. Short jadi sin. Ya. Memang tertulis di atasnya sin. Hanya sedikit masukkan itu tentang maksilah. Maksilah qasirah. Silah itu bagi dua kan? Silah qasirah, silah tawilah. Tawilah. Sekarang ketemu dengan silah
qasirah dan sila tawilah. Dua ni. Dua-duanya. Yang sila qasirah iaitu fayudha'ifahu. Yang tawilah lahu adha'afan. Jadi harus dinampakkan sekali bedanya. Yang sila qasirah hanya 2 harakat. Sedangkan maksilah tawilah adalah 5 harakat. Jadi dinampakkan sekali. Tadi sudah nampak tapi belum maksimal. Jadi dimaksimalkan lagi antara perbandingan maksilah qasirah dan maksilah tawilah. Ya. Alhamdulillah bacaan beliau bagus, suaranya bagus. Barakallah. Barakallah. Iya, itu tadi untuk Ibu Baris Sungai Penuh. Alhamdulillah hanya diberikan tips sedikit ya Ustaz ya, supaya lebih lancar lagi pembacaan di itu, khususnya untuk surat Al-Baqarah ayat 245. Dan kami masih menunggu partisipasi dari para pemirsa sekalian. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi Ustadz. Tadi masih terputus tadi waktu kita dapat telepon dari Ibu Mar. Boleh dilanjutkan, silakan Ustadz. Ya. Baik. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Ini dua kalimat ya. Yaqbidu wa yabsutu. Apa bedanya? Yaqbidu ini adalah untuk orang yang bakhil. Fa amma man bakhil wa amma man bakhila wastaghna. Orang yang bakhil. Ya. Jadi maka Allah seratkan rezekinya. Wa yabsutu, dan orang-orang yang suka berinfak, suka meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Ya. Baik itu secara ikhlas maupun ainiah yang dipinjamkan. Artinya orang berinfak jalan Allah, itu namanya meminjami Allah. Ya. Maka Allah yabsutu, menghamparkan rezeki, meluaskan rezeki untuknya. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kamu dikembalikan. Jadi rezeki itu dari Allah. Ya. Bukan hanya kita ini penerima rezeki. Jangan sampai kita yang ngatur-ngatur rezeki. Ya. Ya, benar. Jadi kita bisa jadi orang mulia di sisi Allah, dimuliakan Allah apabila kita bisa menjadi tangan di atas. Kan lebih mulia daripada tangan di bawah. Jadi sukalah memberi. Karena tangan di atas adalah lebih mulia. Apalagi dimuliakan Allah dengan keluasan rezeki dari Allah SWT. Dilipat gandakan. Jadi enak sekali ya, pinjam-meminjam dengan Allah ya. Meminjami Allah. Allah dipinjami. Artinya kita berinfak, bersedekah, ya, apapun. Baik sedekah itu berbentuk materi, berbentuk apa saja, maka itu namanya meminjami Allah SWT. Akan dilipat ganda oleh Allah, akan dilipat ganda yang banyak. Kasirah. Adha'afan tu tak terbatas. Berapa Allah mengendaki. Adha'afan. Kasirah, banyak. Allah yang tahu berapa banyak. Biasanya dalam Al-Quran ada ditemui dalam surah Al-Baqarah juga adalah memberikan atau meminjami Allah satu bentuk, mungkin bersedekah 100,000 misalnya atau 1,000 misalnya. Itu bagaikan menanam 1 biji padi, maka dia tumbuh 7 tangkai. Masing-masing tangkai 100 biji. Maka jadi 700 biji. Begitulah Allah melipat gandakan orang yang mau meminjami Allah. Qardhan hasanah. Dia oleh sebab itu ni langkah momen yang tepat ni untuk mengantisipasi apa namanya? Sekarang ni efisiensi dari dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, ya. Maka mari kita gemar berinfak, bersedekah, gemar meminjami Allah dengan infak sedekah pada jalan Allah. InsyaAllah ada perubahan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, insyaAllah. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung seperti itu ya Ustaz ya, yang bisa meminjami Allah Subhanahu wa taala dengan cara berinfak dan bersedekah. Nah, kalau misalnya dia berkecukupan sebenarnya Ustaz. Yang bersangkutan ini berkecukupan, tapi dia meminta sedekah kepada tetangga maupun keluarganya yang hartanya lebih tinggi. Apakah keluarga yang hartanya lebih tinggi ini wajib memberikan sedekah kepada orang yang mampu tersebut
atau tidak? Nih, jawabannya bagaimana nih Ustaz? Oh iya. Agak susah nih sebenarnya. Sedekah itu kan terbagi dua. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Kalau wajib kan berbentuk zakat fitrah. Ya. Nazar, itu wajib. Tapi kalau sedekah biasa, sunat. Ya. Bersedekah kepada siapa saja, dapat pahala. Tapi akan lebih baik bersedekah kepada orang yang sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan. Itu lebih baik. Yang lebih dianjurkan itulah. Tapi bersedekah kepada siapa saja bisa. Kepada semut pun. Binatang lain pun. Binatang, kepada manusia dapat pahala. Tapi nilainya beda. Orang yang kita sedekahi dia mampu mungkin tidak begitu manfaat bagi dia. Tapi bagi orang yang sangat membutuhkan kita sedekahi, maka dia sangat bersyukur. Dia berdoa malah. Mudah-mudahan ibu ni, bapa ni berkah hidupnya. Lancar rezekinya. Diampuni dosa dari Allah SWT, dari jin ibadah. Dalam berita Allah hidupnya. Itu doa orang yang tulus. Itu barangkali perbedaan bersedekah kepada orang yang mampu dan kepada orang yang tidak mampu. Ya Ustaz ya. Nah, kalau selanjutnya nih Ustaz, bagaimana surat Al-Baqarah ini mendorong kita untuk dapat berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Karena ya itu tadi Ustaz, dia mampu. Cuma bisa dikatakan dia pelit untuk hal berinfak maupun bersedekah. Bagaimana cara kita sebagai keluarga, teman, saudara yang mengingatkan seperti itu. Padahal rezekinya ngalir terus Ustaz. Ngalir terus. Ada aja rezekinya. Padahal kita tahu yang bersangkutan itu jarang sedekah. Seperti itu Ustaz. Kita akan disuruh berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Kita cari Al-Quran yang memotivasi kita tentang sedekah. Seperti ini, kita baca Allah melipat gandakan rezeki atau pinjamin orang yang meminjami Allah dengan pinjam yang baik akan lipat gandakan Allah SWT. Kemudian dibaca tadi, ditanam satu, tumbuh tujuh tangkai. Satu tangkai 100 biji. Begitulah Allah mengandalkan. Kita baca itu, kita pahami, maka kita akan termotivasi. Kemudian akibat orang-orang yang bakil. Wa amma man bakhila wastaqna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka dia akan mendapat kesulitan. Orang-orang yang bakhil itu dia akan sulit hidupnya. Akan sulit apa saja. Tetapi orang-orang yang sering bersedekah Allah lipat gandakan, akan Allah beri keluasan rezekinya. Rezeki bukan hanya harta. Benar. Hatinya lapang, keluarganya bahagia, walaupun begitu sederhana, tapi dia merasa bahagia, tidak ada pertengkaran dalam hidupnya, dalam keluarganya. Macam-macam rezeki dari Allah SWT. Salah satunya juga badan yang sehat ya Ustaz ya, karena memang sehat itu sangat mahal sekali. Tentunya karena kalau kita ke rumah sakit kita lihat sendiri ya Ustaz ya, banyak orang-orang macam-macam banyak orang-orang yang ingin untuk sehat ingin selalu. Untuk ready, seperti itu ya Ustaz ya. Baik, kita break dulu sebentar Ustaz, nanti kita sambung kembali. Baik, bisa jadi kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 245. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, kita masih menunggu penelpon untuk pembacaan surat Al-Baqarah ayat 245. Tadi alhamdulillah sudah ada satu penelpon setia yaitu Ibu Umar dari Sungai Penuh. Ya, kami masih menunggu partisipasi dari para pemirsa sekalian. Baik Ustadz, tadi kita lagi bahas makna ya Ustadz ya. Surat Al-Baqarah ayat 245, di mana tadi intinya adalah bersedekah, berinfak di jalan Allah. Itulah cara kita meminjami Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang mau saya tanyakan selanjutnya Ustadz, apakah memang infak sedekah ini biasanya, dan memang kalau di Al-Qur'an sudah pasti itu untuk umat muslim, agama Islam.
Apakah untuk agama-agama lain ada juga seperti Ustadz atau bagaimana sih sepengetahuan Ustadz saja? Dipersilakan. Baik, sedekah ya. Sedekah yang lebih afdal memang antara muslim dengan muslim. Kemudian sedekah secara umum. Walaupun seseorang teman itu bukan seakidah dengan kita. Kita bersedekah. Jangan kepada manusia, jangan kepada semut, Ya. kita berpahala bersedekah. Yang kepada semut ada binatang-binatang seperti binatang maaf ya, anjing ya, Ya. kehausan, dikasih air sehingga menimbulkan kasih sayang Allah. Bahwa itu adalah makhluk Allah yang harus kita bantu gitu. Ya. Dia oleh sebab itu tiada batas antara kita dengan yang lain tentang sosial, berinfak, bersedekah. Cuma yang ada nilai-nilai yang lebih afdal, yang lebih tepat gitu. Namun demikian secara umum kita bersedekah kepada siapa saja. Bukan hanya kepada orang saja, bahkan kepada binatang seperti dia sampaikan tadi. Jadi berinfak, bersedekahlah kerana kita ini makhluk sosial. Ya. Kita tidak bisa hidup bersama. Tidak bisa hidup Sendiri. sendiri. Kita harus bisa hidup bersama, Sama-sama. bermasyarakat. Bahkan dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, la islama illa bil jamaah. Seseorang itu tidak dikatakan Islam kalau dia tidak bermasyarakat. Dia ingin hidup sendiri, Ya. tidak peduli dengan Tidak peduli, masyarakat ya. yang lain. Bukanlah dikatakan Islam. La imama illa bi ta'ah. Tidak dikatakan seseorang itu imam kalau dia tidak taat. Dia kita ngangkat seseorang imam misalnya, tapi dia suka judi, suka maksiat. Ya. Itu jangan diikuti. Tidak bisa jadi imam solat. Jadi imam. Dia oleh sebab itu ada syarat-syarat tertentu. Jadi oleh sebab itu sedekah tadi ya, tidak terbatas. Siapapun yang membutuhkan, baik manusia bahkan makhluk-makhluk lain yang membutuhkan, wajiblah kita memelihara dan membantunya. Kerana kita adalah makhluk sosial. Seperti itu ya Ustadz ya, di mana ya sudah dijelaskan sebenarnya semua ini dalam Al-Quran ya Ustadz ya. Memang cuma kadang sudah baca, coba baca baik Ustaz. Tidak tahu arti, tidak tahu makna, tidak tahu apa sih maksud dari bacaan Al-Quran ini. Makanya bersama-sama kita akan memberitahu kepada para pemirsa dalam program Ayo Mengaji, di mana kita akan membahas arti maupun makna yang terkandung dari surat yang akan dibahas pada hari ini, dan khususnya yaitu pada hari ini surat Al-Baqarah ayat 245. Baik Ustadz, untuk selanjutnya untuk makna kayaknya saya rasa sudah cukup, untuk artinya juga sudah cukup. Kita masuk ke lagu yang cocok nih Ustadz, di mana tadi tajwid sudah dijelaskan, hukum-hukum bacaan sudah dijelaskan. Kita masuk ke lagu yang cocok untuk pembacaan surat Al-Baqarah ayat 245. Dipersilakan Ustaz. Baik. Di dalam ayat ini Allah menerangkan, memberi kabar gembira kepada kita, berinfak, bersedekahlah. Itu disebut meminjami Allah. Ini yang cocok adalah lagu ras atau nahawan. Boleh sikah, boleh jaharkah. Tapi kalau lagu sabah kurang pas kayak. Lagu sabah. Bayati bagus juga. Kalau lagu sabah kan sedih. Lagu sabah itu kita bawakan biasanya pada ayat-ayat yang nuansa doa, nuansa sedih, azab juga. Di sini adalah kabar gembira untuk kita. Jika kita meminjami Allah, maka Allah mengembalikan kepada kita dengan lipat ganda, adha'afan katsira. Oleh sebab itu kita bergembira. Jadi oleh sebab itu kita bawa dengan lagu nahwan boleh, lagu ras boleh. Boleh diawali dengan lagu bayati atau langsung lagu nahawan, lagu ras, boleh saja. Tapi kalau ingin lebih terasa zuknya, lebih baik dibawakan lagu bayati. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana. Itu lagu Bayati. Kemudian langsung lagu Ras. Boleh juga. Ambil juga dari awal langsung. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana. Ini adalah lagu gembira ya. Dan seterusnya. Jadi lagu-lagu gembira itu yang pertama memang nahawan, ras, sikah agak sendu dikit. Kemudian hijaz juga. Hijaz tu tegas juga gembira. Kemudian jaharka. Jaharka tu agak kocak dikit. Ya, jaharka. Jadi kalau Sabah sedih. Itulah. Lagu-lagu itu harus dicocokkan dengan ayat. Seperti kita memilih pakaian. Dicocokkan dengan body kita. Ya. Digunting pakaian itu sesuai dengan bentuk tubuh kita. Diukur panjang badan kita, tingginya berapa, lebarnya berapa. Ya. Diguntinglah seperti itu. Begitu pula pakaian. Begitu pula lagu dengan ayat disesuaikan. Ya, lagu itu disesuaikan dengan ayat. Bukan ayat disesuaikan dengan lagu. Ya, jangan kebalik ya. Jangan sampai, umpamanya peci. Peci kekecilan. Lalu kepala yang dikecilkan. yang dimasalahkan. Bukan, tapi peci yang disesuaikan dengan kepala kita. Itulah kira-kira. Iya, baik Ustaz. Itu untuk lagu tadi ya Ustaz ya. Memang ternyata memang masih banyak lagu yang bisa untuk pembacaan surat Al-Baqarah ayat 245. Salah satunya yaitu Ras, Sika, Jiharka, Hijaz, Nahawan. Seperti Bayati, jangan lupa ya Ustaz ya. Kita break sebentar, nanti kita sambung kembali. Baik bisa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 245. Nah Ustadz tadi sudah dibahas lagu yang cocok untuk pembacaan surat Al-Baqarah ayat 245. Sebenarnya mau saya tanyakan selanjutnya nih Ustadz, bagaimana cara kita dapat melakukan bacaan Al-Quran, hal atau motivasi apa sih yang dapat mendorong kita supaya kita itu membaca Al-Quran dengan melagu, tidak hanya datar atau tilawah seperti itu, dengan dapat belajar melagukan Al-Quran. Bagaimana tuh Ustaz? Ya, memang segala sesuatu itu ada yang memotivasi kita. Untuk mencapai sesuatu itu ada motivasi, ada dorongan. Perlu kita berusaha untuk mencapainya. Dalam hadis Rasulullah SAW, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, fa inna sawtal hasana yazidul Qur'an husna. Kata Rasulullah, hiasilah Al-Quran itu dengan suara yang indah. Karena suara yang indah, lagu yang bagus akan menambah kepada keindahan Al-Quran. Al-Quran itu sudah indah sekali. Tetapi akan lebih indah ya, kedengarannya apabila dihiasi dengan lagu-lagu yang indah. Tapi kalau kita baca Al-Quran dengan lagu-lagu yang tidak indah, sehingganya kurang memotivasi orang. Apa itu ini baca orang, anda enak bunyi. Tapi kalau suaranya indah, lagunya indah, sehingganya orang lain termotivasi. Yang tadi tidak ada termotivasi, tidak ada niat untuk belajar, dengan lagunya indah, artinya indah, maka termotivasilah orang lain. Jadi oleh sebab itu kita harus banyak mencari hal-hal yang bisa memotivasi kita untuk bisa melakukan Al-Quran. Kerana orang yang melakukan Al-Quran itu berarti dia telah menambah kepada keindahan Al-Quran. Dan juga kalau kita bisa melakukan Al-Quran sehingga menjadi terbiasa. Ya. Terasa enak baca Al-Quran, sehingganya butuh baca Al-Quran. Senang gitu ya. Seperti kita tinggal di rumah kita. Di rumah itu indah,
aksesorisnya, Ya benar. Dekorasinya. dekorasinya, perabotnya indah, sehingga kita senang di rumah Ya, itu. Begitu pula Al-Quran. Kita bisa melakukan dengan baik dan benar, ya enak didengar, meresap pada jiwa, hingga kita termotivasi untuk senang baca Al-Quran. Al-Quran, Nah, luar biasa sekali. Kita sudah di ujung acara, iya. Ustadz. Kita masuk ke kesimpulan kita untuk surat Al-Baqarah ayat 245. Dipersilakan, Ustadz. Ya. Oleh sebab itu Allah memberi kita motivasi untuk meminjami Allah. Meminjami. Arti berimpak di jalan Allah dengan impak yang baik. Pinjaman yang baik. Dengan ikhlas, baik. Merupakan ainiyah yang kita infakkan sedekah itu adalah harus baik sekali. Kemudian ikhlas. Kemudian tanpa pemberi. Tetapi dengan mengharap ridha Allah SWT agar kita diberi pahala dan rezeki yang berlipat ganda. Dilipat gandakan. Amin. Amin. Itu barangkali. Iya, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Sebelum penutup, dibacakan kembali baca dong lagi. Ustadz Ya, pembacaan baik dan benar untuk surat Al-Baqarah ayat 245. Dipersilakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz untuk Sama-sama. waktunya dan pembahasannya tentang surat Al-Baqarah ayat 245. Baik pemirsa, demikianlah program acara Ayo Mengaji pada siang hari ini. Saya Diva Jeffrey dari petugas. Mohon undur diri Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.